Lihatlah, pria ini memegang erat-erat tangan kanan Akai. Lalu kakinya dipatahkah? Semua orang yang menonton di depan layar bisa melihat keputusasaan Akai. Seperti yang diduga, Akai tidak tahan lagi. Dia hanya bisa berbaring diam dan membiarkan lawannya menyiksanya. Semua teman Akai tahu, si cantik berkaki panjang ini tak hanya punya tubuh menggoda, tapi juga punya kemampuan gulat yang unggul. Saat ini Akai sedang tidak ingin melawan perempuan. Dia mulai menantang lawan pria. Pertandingan ini tidak hanya untuk memperebutkan sabuk, tetapi juga untuk memberikan pelajaran kepada si pirang ini. Pertandingan dimulai dengan Akai yang berada di atas angin. Namun tak lama kemudian bisa ditepis. Akai kemudian memberikan tendangan kepada lawannya. Melihat lawannya suka ditendang seperti itu, Akai kembali menendangnya hingga terlempar ke tribun penonton. Jika itu belum cukup, Akai pun menariknya kembali ke dalam ring. Tanpa diduga, pria pirang itu menggendongnya ke atas, lalu melemparkannya langsung ke lantai. Mulai melemparkan wanita cantik ini kemana-mana. Mau tak mau aku mengatakan bahwa si pirang itu benar-benar tidak berperasaan. Akai berbaring di lantai untuk waktu yang lama dan masih tidak bisa menahannya. Jadi dia menggantungkannya di atas ring. Pria pirang itu sekali lagi menjatuhkannya. Dia menjepitnya ke lantai. Akai kesulitan untuk bangun. Tapi dia menendangnya lagi. Matanya sangat menyedihkan. Lawannya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mencintainya. Akai semakin memprotes. Pria pirang itu semakin bersemangat. Dia mengangkat Akai dan bermain dengannya. Lalu menekannya ke lantai. Menggunakan posisi menyilang untuk menekannya. Akai menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri sebelum dia sempat mengatur napas. Usai istirahat, Akai mulai menyerang lawannya, namun mendapat serangan balik yang kuat. Tidak hanya tak mampu menendangnya, tapi ia juga harus ditampar. Namun Akai tetap tidak menyerah. Ia berhasil mempertahankan posisinya, menendang lawannya, lalu menjatuhkannya. Itu masih belum cukup. Akai terus menyerbu dan menendang lawan hingga terjatuh. Dia memanjat tali, melompat ke bawah dan menekan lawannya, menyebabkan dia terjatuh. Terlihat bahwa meskipun secara fisik dia lebih rendah, Akai masih tahu bagaimana menghadapi lawannya. Akai mendapatkan kembali wujudnya dan terus menyerang lawan, menyebabkan lawan terjatuh. Namun sayang tak bisa dijepit. Akai hanya bisa menguncinya rapat-rapat. Melihat ekspresi puas lawannya, mungkin dikunci oleh Akai juga soal keberuntungan. Lawan mengaitkan kakinya ke tali. Akai memberinya pukulan lagi. Tiba-tiba dia melakukan serangan balik. Lalu dia terjatuh lagi. Pada titik ini Akai yang malang tidak bisa menahan diri lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, lawan mulai meninjunya. Namun Akai menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menjatuhkan lawan dari tali. Sebelum Akai sempat bergerak, lawannya otomatis keluar dari ring. Dan Akai menariknya kembali. Dia tidak bisa menahannya. Jadi dia beralih menggunakan kuncian leher. Sayangnya lawannya terlalu kuat. Dia menghempaskan Akai dengan keras ke lantai. Akai kini berada pada kekuatan maksimalnya. Pria pirang itu hendak melakukan gerakan terakhirnya. Dia memberikan pukulan kuat padanya. Setelah dipukul oleh Akai, dia menendang Akai lagi. Setelah menghindari tendangannya, dia menggunakan handstand, melemparkan Akai ke lantai. Itu masih belum cukup. Dia juga melompat turun, menggunakan kekuatan beban manusia. Akai yang cantik. Dia secara bertahap kehilangan perlawanannya setelah setiap hitungan mundur. Kali ini, si pirang memegang tangan kanan Akai erat-erat. Kemudian kakinya dipatahkan. Akai tidak sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Dan akhirnya harus menyerah pada serangan kuat lawannya. Si pirang menjadi petarung. Namun Akai tetap tidak berkecil hati. Dia tidak kehilangan niatnya untuk menyerang lawan yang lebih kuat darinya. Berkat itu ia disegani oleh lawannya. Baiklah sampai di sini, terima kasih telah menonton.